Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah senang sekali kita bisa menjumpai Anda semua di program podcast salah satu media dari Pondok Pesantren Al Wasatiyah, di mana podcast ini kita beri nama Podcast Santri. Nah, dengan tagline-nya santun dan berisi. Baik, pada kesempatan pertama ini kita akan membahas tentang tagline kita. Kenapa santri itu harus santun dan berisi? Kira-kira santunnya itu seperti apa dan isinya seperti apa? Nah, untuk membahas hal itu saat ini kita bersama dengan beliau merupakan Dewan Pembina di Yayasan Al Wasatiyah. Juga beliau ini seorang trainer yang sudah malang melintang di dunia persilatan ya. Baik, langsung saja kita sapa beliau, ada Ustadz Andik. Halo, assalamualaikum Ustadz Andik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Oke, kabarnya? alhamdulillah Mas Ferry sehat Sehat ya? dan semangat Tetap insyaallah semangat di ya. malam ini ya. Baik Ustadz Andik, Ya, sesuai yang kita bahas tadi bahwasanya Ponpes Al Wasatiyah itu punya podcast yang namanya itu podcast santri. Ini sesuai dengan bahwasanya pondok itu ada santrinya ya. ya betul sekali. Dan kita membahas tentang tagline-nya itu santri itu santun dan berisi. Ya, Kira-kira masuk gak ini kira? Santri ya, itu emang harus santun dan berisi. ya masuk banget Mas Iya, karena memang santri itu nanti kalau bisa ketika keluar dari pesantren maka salah satu yang harus tercermin di dalam dirinya adalah salah satunya akhlak. Nah, iya, akhlak ini yang paling bisa kita lihat salah satunya adalah santun. iya. Dan ini yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu sosok yang luar biasa, yang begitu kelihatan akhlaknya di depan masyarakat, di depan orang-orang Quraisy sampai orang-orang Quraisy itu merasa takjub. Bahkan dia membenci Rasulullah tapi takjub. Salah satunya bagaimana Rasulullah itu memiliki sikap yang sangat santun. Dakwah beliau bisa diterima karena santun. Salah satunya seperti itu kalau kita ngomong santun ya. Bahkan ini Mas Ferry ya, di Iya. dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu pernah menyampaikan suatu ayat ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di suatu ayat dan ini disampaikan kepada Rasulullah sendiri. Di surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Jadi yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi Masya ini Allah. menunjukkan sekali bahwasanya Rasulullah itu memang disetting oleh Allah untuk memiliki sikap lemah lembut dan santun. Dan dari sini modal Rasulullah itu dakwahnya berhasil. Maka kalau kita punya pesantren, maka salah satu hal yang harus ditanamkan kepada santri yaitu buah dari dia belajar, santri ini belajar di pesantren adalah salah satunya akhlak sopan santunnya harus tertanamkan gitu. Oke, baik. Kita langsung bahas saja. Kira-kira Hmm. santun ini definisinya itu untuk santri itu meliputi atau mencakup apa aja? Karena Hmm. harapan kita membuat tagline santun ini tentu saja mewakili berbagai macam aspek ya. Ya. Mungkin seperti santun berbicara, santun berbusana, dan santun dan yang lain sebagainya. Kira-kira Ustadz Ya. tadi bagaimana nih? Santunnya Yang itu meliputi hmm. apa aja? Yang kita harapkan santun itu meliputi seluruh aspek Iya. kehidupan santri. Hmm. Karena apa? Islam itu rahmatan lil alamin, salah satu bentuknya bagaimana buah dari Islam itu bisa memberikan rahmat kepada seluruh alam termasuk seluruh manusia yang ada di muka Hmm. bumi. Dan harapannya santri itu bisa memunculkan di dalam dirinya suatu sikap yang itu bisa memberikan rahmat. Salah satunya ya berbicaranya santun, Hmm. kemudian tindak lakunya itu juga mencerminkan akhlak yang islami. Ya. Maka ini yang harus kita harapkan. Maka perintahnya kan jelas ya Mas Ferry ini ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah itu Hmm. ayat 8 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti langkah setan. Artinya apa? Seluruh aspek kehidupan itu harus terwarnai dengan Islam. Kalau ini nanti seluruh aspek kehidupan santri terwarnai Islam, insya Allah yang namanya santun itu akan didapatkan Iya. bagi seorang santri. Dan nanti
yang berinteraksi dengan santri akan mendapatkan rahmatnya, akan mendapatkan sesuatu yang menyejukkan, Iya, tercerahkan gitu ya. tercerahkan insya Allah. Karena Rasulullah itu seperti Iya. itu Mas Ferry. Dari tindak lakunya Rasulullah itu dakwah. Karena orang akan Terinspirasi gitu ya. terinspirasi, sehingga banyak yang mengikuti. Dan kita melihat kisah-kisahnya banyak sahabat, banyak orang-orang kafir yang masih kafir masuk Islam itu gara-gara salah satunya sikap akhlaknya Rasulullah yang luar biasa. Salah satunya santunnya itu muncul. Ya harapannya santun itu dari santri nanti Ya. semuanya bisa masuk dalam kehidupan santri ya. Artinya mencerminkan nilai-nilai Islam. Gitu. Oke, jadi memang santri itu harus menerapkan santun ini dalam berbagai aspek semuanya harapannya ya. Iya, Jadi betul, mereka Mas Ferry. bisa akhlak yang baik, berpakaian juga sesuai dengan syari yang baik ya, sehingga menjadi santri yang benar-benar santri yang istilahnya santri totalitas gitu ya. Iya, santri yang kafah. Wah, iya. Yang kafah gitu. Nah. Ya, ini Mas Ferry, Ya, satu gimana, lagi. gimana? Ini juga harus santri kalau bisa memunculkan akhlak Islami yang santun dalam segala aspek, Ya. itu nanti akan memberikan sebuah istilahnya Mas. Sekarang kan banyak sekali fitnah-fitnah terhadap umat Islam itu ya, yang mengatakan umat Islam itu seperti keras ya, katakan teroris gitu ya. Apa-apa harus dengan perang, apa-apa harus dengan kekerasan. Ternyata kalau kita lihat secara mendalam ajaran Islam itu tidak seperti itu. Artinya Rasulullah aja dalam berdakwah sangat santun. Bahkan orang-orang yang memusuhinya Rasulullah tidak menampakkan dendam ya. Rasulullah juga tetap santun dalam berdakwah dengan lemah lembut ya. Dan banyak sekali kita melihat bagaimana Rasulullah itu memiliki akhlak bahkan kepada orang Yahudi yang buta yang setiap saat dia mengejek Rasulullah tapi tetap dibantu. Sampai dibantu. Akhirnya sampai Rasulullah itu mau menjelang wafatnya, beliau ini kan meneruskan ya istilahnya berpesan kepada Abu Bakar, Berwasiat gitu ya. berwasiat untuk melanjutkan. Karena setiap hari ini orang Yahudi yang selalu mengumpat-ngumpat Rasulullah ini nggak ada keluarga, yang ngasih makan itu Rasulullah, tapi Rasulullah ketika mau wafat pun masih memikirkan orang Yahudi. Dan ketika Abu Bakar melanjutkan itu, yang namanya orang buta itu kan biasanya lebih gampang ini ya, ngerti gitu. Ini cara makannya kayak apa, cara ngasih makannya kayak apa. Ternyata kan berbeda. Sudah hafal itu. Sudah hafal sampai bertanya, siapa kamu gitu. Tidak seperti biasanya ngasih. Terus dijawab, saya Abu Bakar yang mengasih makan kamu intinya gitu. Nah terus yang sebelumnya siapa? Yang sebelumnya Rasulullah. Sekarang kemana? Sudah meninggal. Langsung gara-gara itu kaget gitu ya. Akhirnya menyesal setelah mengumpat-umpat dan masuk Islam. Jadi akhlaknya luar biasa ya. Ini contoh ya. Artinya umat Islam itu harus menunjukkan sesuatu akhlak yang benar-benar berasal dari Islam. Akhlak Islami yang menyejukkan. Nah santunnya itu harus kita munculkan seperti itu Mas. Dan sampai sekarang pun memang manusia itu memang cenderung mereka tuh akan lebih melihat pada perilaku sikap prakteknya seperti apa. Kadang percuma kita menyampaikan banyak hal tapi ternyata di prakteknya tidak seperti itu. Nah itu justru akan menimbulkan istilahnya blunder gitu ya. Tapi kalau kita menyampaikan dan kita juga memberikan istilahnya contoh yang baik, itu akan menjadi sebuah dakwah yang luar biasa efeknya ya. Iya betul. Keteladanan. Keteladanan dengan akhlak-akhlak yang mulia gitu ya. Baik, kalau kita ngomong santun lagi santri dan sekarang ini zaman kan sudah berbeda ya, zaman globalisasi seperti sekarang ini kita tahu bahwasanya informasi juga sangat cepat sekali. Kira-kira sebagai santri santunnya itu kira-kira bagaimana menerapkan sikap santun dalam zaman yang globalisasi, mungkin dalam bermedsos. Tentu ya namanya santri juga tidak lepas dari medsos. Ini juga sudah kita tidak bisa menghindari bahwa medsos itu sekarang bisa menjadi istilahnya bisa menjadi tempat berperang kita dalam artian santri itu juga harus melek medsos. Mereka punya semacam kewajiban ya untuk berdakwah, untuk mengimbangi hal-hal yang negatif. Kita tahu di medsos banyak sekali. Betul. Nah, bagaimana santri kira-kira menerapkan santun di medsos ini? Ya tetap nilai-nilai Islam menjadi pegangan Mas. Artinya tidak boleh kita keluar dari nilai Islam. Artinya ketika bermedsos itu sama sebenarnya ketika kita menyampaikan sesuatu, cuman kalau di medsos kan mungkin lewat tulisan ya, mungkin lewat yang kita pakai gambar ya. Yang penting selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, welcome, silahkan ya. Tetapi memang dengan era globalisasi yang begitu luar biasa gitu ya,
mungkin generasi kita dulu berbeda ya dengan Iya, generasi sekarang. sekarang gitu ya. Maka yang paling penting santri itu juga tidak boleh kudet, artinya Iya, apa? Kurang update gitu iya, ya. Harus juga cerdas iya, ya. Karena Rasulullah itu termasuk salah satu yang kita pelajari, beliau juga cerdas gitu ya. Maka kita wajib sampai akhirnya gini, ada hadis yang mengatakan bahwasanya kita ini kan diwajibkan menuntut ilmu ya iya, sampai nanti akhir hayat kita iya, ya. Artinya nah ini yang harus dilakukan oleh para santri walaupun di pesantren tetapi dia juga harus luas 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 lah. pemahamannya, luas wawasannya dengan cara apa? Belajar. Banyak membaca, kemudian banyak sharing. Tidak boleh hanya terkungkung di dunia pesantren tetapi tidak tahu di dunia luar. Iya, Makanya ini para ustadz ini tantangan juga harus juga menyampaikan tentang wawasan-wawasan di luar kepesantrenan yang itu nanti sebagai bekal mereka dalam berdakwah. Termasuk salah satunya dakwah di dunia medsos. iya, Nah, yang penting kalau santri itu banyak wawasannya gitu mhm, ya. Kemudian nilai-nilai agamanya juga tertanamkan dengan baik, maka ini luar biasa kombinasi antara nilai-nilai Islam yang terpatri di dalam hati, istilahnya sudah terzibgoh di dalam mhm, diri, kemudian dikombinasikan dengan pengetahuan yang luar biasa, mhm, maka nanti efeknya luar biasa. Dakwahnya nanti akan cepat berkembang. iya, Artinya dakwah ini kan setiap saat karena orangnya berbeda, generasinya berbeda, caranya juga iya berbeda. harus berbeda ya. Nah, makanya wawasannya juga harus luas, harus paham dunia sekarang seperti apa. Iya, Makanya salah satunya sebenarnya dakwah di medsos ini luar biasa. Dan ini peran santri. iya, Kalau ke depan bisa mengambil alih ini ya, media-media sosial yang begitu semarak itu banyak yang ini ya, istilahnya banyak yang meramaikan para santri iya, yang paham agama, wawasannya luas, maka nanti akan dikemas medsos ini dengan sesuatu yang baik. iya bisa Ya, meng-counter gitu bisa ya. mengcounter kalau hal-hal yang salah tentang Islam itu bisa dikonter dengan cara yang baik. Iya, Artinya kadang-kadang counter-counter itu bisa ditaklukkan dengan cara mungkin harus dengan akal juga, iya, dengan wawasan, hmm, dengan apa ya logika-logika yang itu logika-logika itu malah memperkuat nilai-nilai Islam yang sudah ada. Karena kita yakin nilai Islam ini istilahnya kan benarnya iya, sudah jelas ya sudah iya, pasti. Inna dina indallahil Islam itu sudah jelas Mas. Makanya kalau melihat santunnya di dalam dakwah medsos harus nilai Islam nggak boleh ditinggalkan, tetapi kemasannya itu harus diperkuat dengan wawasan dan ilmu. iya. Makanya santri harus berisi ya, berisi Oke. dengan ilmu itu loh, Mas. Oke, nah sekarang kita sudah mulai mengarah ke berisi ini ya, santun dan Ya, tadi untuk santun kita anggap sudah ya, jadi santun tadi mm, sudah panjang lebar sudah kita jelaskan bahwa santri memang santun. Nah sekarang berisi, setelah santun, berisi ini penting sekali dimiliki santri. Berisi tidak hanya harus gemuk ya, bukan berisi wow, badannya, tapi waduh, berisi ini ilmunya, ilmunya juga harus nah, mencakup ilmu banyak sekali di samping ilmu agama juga ya, ilmu pengetahuan umum. Termasuk ya, tadi yang dibahas Ustaz tadi juga ilmu tentang bagaimana berdakwah di medsos. Ini ya, menjadi PR yang besar bagi para pondok pesantren mungkin ya. iya, Jadi betul, santrinya betul. itu harus benar-benar bisa menjadi istilahnya apa ya? Menjadi eh, apa sih menjadi berperan sebagai agen itu ya, Iya, agen betul, dakwah agen. yang benar-benar dia tuh menguasai ilmu komunikasi yang baik. Jangan sampai dakwah ini kalah dengan hal-hal yang lebih negatif lagi ya. Iya, betul, Nah, betul. oke, sekarang kita bahas berisi. Berisinya itu Iya, seperti aspek apa aja nih Ustaz Andik iya. berisinya? Jadi kalau kita ngomong aspek lagi Iya, ya tentang isi itu ya tadi Islam kalau kita sebagai seorang muslim itu iya, kan muslim tidak boleh setengah-setengah. iya, harus total ya. Harus Nah, totalitas. Makanya termasuk ajaran-ajaran Islam ini mhm, harus kita upayakan bagaimana ini bisa mewarnai di segala kehidupan. mmm, Makanya yang paling utama tadi kan kita sudah di ayat Al-Baqarah 208 itu menjadi salah satu patokan kita agar kita berisi di seluruh aspek iya, kehidupan. mmm, Artinya gini, ya kita tidak boleh membatasi bahwa anak-anak pondok itu ya sudah kalau sudah ngurusannya tahfidz ya udah tahfidz saja, iya, nggak usah ngurus yang lainnya. Kan mmm, nggak boleh seperti itu. Karena kita nanti hidup di bermasyarakat, bertemu banyak orang, kita akan mengalami kehidupan di berbagai iya, aspek kehidupan, maka nilai Islam ini tidak boleh kita lepaskan. Maka yang paling utama adalah kita tahu bagaimana perkembangan kehidupan sekarang, mhm, ya, mulai dari masalah ekonomi, termasuk masalah politik, ya, termasuk masalah pendidikan. iya, Bahkan kalau perlu para santri ini ketika nanti suatu saat di masyarakat harus bisa mewarnai semua ini dengan nilai-nilai
Islam. Artinya bagaimana bermasyarakat, bagaimana ketika di kehidupan RT, bagaimana ketika di kelurahan dia entah itu jadi lurah atau jadi apa, atau mungkin bisa jadi bupati, Iya. gubernur bahkan Iya. siapa tahu presiden gitu ya. Bisa jadi ya. Nah, kalau nilai-nilai Islamnya itu kuat, nanti akan mewarnai. Artinya hal-hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan itu tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Bahkan nilai Islam itu akan masuk dalam kehidupan ini, dan inilah yang sebenarnya dakwah yang luar biasa. Yang utama itu seperti itu. Supaya apa? Yang namanya kehidupan kita ini kan yang menciptakan Allah tuh Mas ya. Iya. Kita semua manusia itu kan yang ngasih rezeki kan Allah gitu ya. Hmm. Maka selayaknya lah kita ketika kita ingin beribadah dengan baik kepada Allah, itu tidak sekadar ibadah madhah. Ghairu madhahnya itu juga harus kita laksanakan. Lah ghairu madhahnya itu disentuh dengan nilai-nilai Islam. Ada segala aspeknya. Jadi intinya apa? Ya berisinya itu aspek kehidupan apapun harus paham. Lah nanti kira-kira yang kurang pas dengan nilai Islam, nah diluruskan gitu diperbaiki ya. gitu ya. Diperbaiki bagaimana mengupayakan ada perbaikan masyarakat. Mungkin perbaikan yang sederhana, diri dulu, keluarga gitu ya, nanti masyarakat. Insya Allah kalau masyarakatnya baik, nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik ya. Insya Allah negara ini kan juga akan baik. Iya, jadi santri itu memang harus melek dari segala macam ilmu ya. Iya. Tidak hanya ilmu agama saja, tapi juga melek dengan ilmu kenegaraan juga. Negara harus melek politik juga. Artinya jangan anti terhadap ilmu itu. Walaupun memang suatu saat santri itu harus memiliki satu spesialis ya. Artinya satu spesialis yang sesuai dengan potensinya, yang dengan itu nanti dia akan memiliki kekuatan untuk bisa mendakwahkan dari sisinya itu. Tetapi tidak anti yang lain. Ya tetap wawasan itu harus ada gitu ya. Karena ilmu yang lain itu pasti akan saling melengkapi. Saling melengkapi. Tidak mungkin satu itu bisa berdiri sendiri ya, karena apalagi dakwah seperti ini kan harus butuh kayak podcast ini ya. Kita juga butuh ilmu kayak yang komputer butuh, ilmu public speaking juga butuh. Jadi tidak hanya butuh ilmu agama, tapi kalau dilengkapi dengan ilmu agama itu akan lebih bagus lagi ya. Lebih bermakna lah ya, insya Allah. Jadi santri itu memang harus santun dan berisi. Kita harapkan juga memang kepada santri Al-Wasatiyah ini semua bisa santun dan berisi ini dalam setiap tindakan mereka. Dan harapan kita juga podcast ini bisa menjadi salah satu media bagi pondok dan bagi santri untuk bisa berdakwah, bisa menyampaikan informasi dan juga mengedukasi juga. Di samping juga media untuk belajar. Betul sekali Mas Ferry ya. Harapan kita seperti itu. Harapan kita karena semua itu memang harus butuh belajar ya. Apalagi dakwah sekarang itu memang harus dikemas menarik mungkin dan secantik mungkin ya, agar para penggemar kita, para penggemar bukan ya, para tujuan dakwah kita itu apalagi di medsos itu mereka tertarik, betul ya. Jangan sampai mereka tidak lebih tertarik pada hal-hal yang lain. Karena kita tahu bahwasannya hal yang sifatnya mohon maaf mungkin negatif itu dikemasnya sangat menarik sekali dan bahkan menghabiskan biaya yang luar biasa banyak sekali ya. Nah itulah memang pertarungan kita antara al-haq wal batil salah satunya di sini Mas ya. Ya semoga ini jadi motivasi kita untuk bisa menampilkan ya salah satunya podcast kita ini ke depan bisa lebih menarik lagi gitu ya. Oke, saya kira cukup sampai sekian ya untuk edisi perdana podcast santri dari Ponpes Al-Wasatiyah. Terima kasih Ustaz Andi. Insya Allah kita mungkin di episode selanjutnya akan membahas topik-topik yang lain yang lebih hangat, yang lebih semangat lagi untuk mewarnai dunia dakwah di Indonesia, dakwah lewat podcast dari Pondok Pesantren Al-Wasatiyah. Baik, terima kasih Ustaz Andi. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih Mas Ferry. Semoga podcast kita ini semakin berkembang amin, dan memberikan manfaat, terutama khususnya dakwah di manapun berada ya. Yang penting memberikan manfaat lah. Kita aja. Oke, baik sahabat yang dirahmati Allah, demikian tadi untuk episode perdana podcast santri kita santun dan berisi. Jadi podcast santri Ponpes Al-Wasatiyah ini kita beri tagline santun dan berisi. Harapannya semua santri yang dari Ponpes Al-Wasatiyah ini bisa santun dan berisi sesuai tagline kita ini. Baik, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Insya Allah nanti kita akan membahas topik-topik yang lain masih seputar pondok pesantren dan seputar yang lain dengan topik-topik yang insya Allah bermanfaat dan bisa membuat kita lebih tercerahkan dengan tentu saja dengan mungkin narasumber-narasumber yang berbeda dan yang
luar biasa kompeten di bidangnya masing-masing. Baik, saya Ferry undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa tetap semangat untuk berbuat lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.